Gubernur Bank Indonesia secara resmi mengundurkan diri pagi tadi. Mengapa keputusan besar ini diambil di tengah situasi ekonomi yang dinamis? Kita bahas bersama ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Selamat malam Pak Wijayanto. Malam, Mbak Tasya. Iya, terima kasih untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Pak Wijayanto, ini adalah sejarah sejak Bank Indonesia berdiri pada 1 Juli 1953, Gubernur BI pertama yang mundur mendadak dengan alasan pribadi. Karena kalau dulu kan Pak Budiono mundur karena ingin jadi wapres ya, Pak Wijayanto. Kalau dari pengamatan Anda sepanjang hari ini, pesan apa yang ditangkap oleh pelaku ekonomi baik di dalam maupun di luar negeri terhadap mundurnya Peri Warjio sebagai Gubernur BI? Jadi kalau kita mendengar suara-suara di market ya, pelaku usaha, investor, kemudian para observer, sebenarnya yang mereka duga adalah Pak Peri ini diminta mundur. Jadi bukan mengundurkan diri. Kenapa? Karena di Indonesia ini tidak ada budaya mengundurkan diri. Jadi kita juga belajar dari apa yang terjadi pada saat OJK kemarin, ada perubahan kepemimpinan, kemudian Bursa Efek Indonesia ada perubahan kepemimpinan. Narasi yang dikedepankan kan memang mengundurkan diri. Tapi kemudian hari berganti hari, akhirnya semua pihak tahu bahwa sebenarnya beliau-beliau itu diminta mundur. Jadi narasi yang sangat kuat di publik sekarang adalah Pak Peri ini diminta mundur, walaupun narasinya beliau mengundurkan diri. Karena begini, kalau mengundurkan diri, biasanya pihak yang mengundurkan diri itu akan menyampaikan sendiri di depan media bahwa saya mengundurkan diri. Tetapi ini beliau pun tidak hadir pada saat press conference. Jadi ini membuat dugaan bahwa beliau diminta mundur semakin kuat. Baik, Pak Wijayanto, dengan kuatnya dugaan bahwa ini diminta mundur, apa kira-kira dampaknya terhadap, kalau kita melihat mungkin pasar hari ini tidak terlalu bergerak reaktif ya Pak Wijayanto, tetapi apa kira-kira dampak dalam beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan? Ya, pasar tidak terlalu reaktif karena intervensi BI itu luar biasa masif hari ini. Tapi begini, kalau beliau memang diminta mundur, berarti pemerintah akan mempunyai arah kebijakan yang sangat berbeda dengan apa yang terjadi selama ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat track record-nya, BI di bawah Pak Peri Warjio ini cukup berprestasi. Misalnya berhasil membawa Indonesia keluar dari krisis COVID yang luar biasa. Kemudian yang kedua, berhasil mendorong KRIS menjadi sistem digital payment yang tidak hanya masif di Indonesia, tapi juga sudah mulai diterima di banyak negara. Ini dua prestasi luar biasa, dan kalau kita lihat apa yang terjadi akhir-akhir ini, rupiah masih dalam situasi di bawah 18.000 atau sekitar 18.000. Ini harus kita akui, ini adalah kinerja dari BI melalui intervensi pasar, kemudian BI rate, kemudian SRBI, kemudian menerbitkan swap currency dengan fee yang didiskon. Ini 4 bauran kebijakan yang menurut saya sangat luar biasa dan cukup efektif. Bahkan kalau kita dengar observer maupun lembaga internasional, apakah itu MSCI, Fitch, Moody's, S&P, selama ini yang dikritik justru bukan kebijakan moneter, tetapi kebijakan fiskal dan kebijakan sektoral. Jadi bahwa rupiah naik turun, secara moneter ini sudah dijaga, tetapi kebijakan moneter itu hanya bisa menjaga sementara. Kalau kita ingin nilai tukar itu menguat dan berkelanjutan, yang harus diperbaiki, yang harus dikuatkan adalah kebijakan fiskal dan kebijakan sektoral. Dua aspek itu yang selama ini banyak disorot oleh berbagai lembaga asing, khususnya terkait dengan kebijakan fiskal. Yang kedua adalah predictability dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi respon pasar agak kaget dan juga melihat ini sebagai sesuatu yang negatif. Tentunya market masih menunggu next step-nya. Misalnya siapa yang akan menggantikan, kemudian arah kebijakannya akan kemana. Karena yang banyak ditakutkan saat ini adalah ketika penggantinya nanti memang didorong atau sosok yang sangat pro dengan fiskal dominan, di mana kebijakan moneter itu didesain untuk melayani kebijakan fiskal. Nah, ini yang tidak diharapkan oleh banyak pihak, karena kalau ini terjadi, independensi BI dipertaruhkan. Baik, Pak Wijayanto, pada pukul 16.21 tadi,
Bu Destri yang saat ini menjadi PLT Gubernur Bank Indonesia tiba di istana bersama dengan Deputi Gubernur sekaligus keponakan dari Presiden Prabowo Thomas Jiwandono. Apa yang jadi kekhawatiran terbesar Anda terhadap apa yang akan pemerintah lakukan untuk Bank Indonesia di beberapa hari ke depan? Ya, kalau Bu Destri memang sosok yang kredibel, beliau punya pengalaman, kita semua tahu gitu ya, seasoned ekonomis gitu. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah apakah beliau itu kemudian diberikan arahan untuk mengganti arah kebijakan BI. Kalau memang tidak ada perubahan arah, kenapa Pak Peri Warjio diganti? Jadi menurut saya yang mengkhawatirkan banyak pihak adalah tendensi atau dugaan atau adanya potensi perubahan arah kebijakan BI yang sangat masif. Apalagi kalau kita lihat revisi Undang-Undang P2SK itu membuat BI semakin sulit untuk quote unquote independen. Kenapa? Karena dia dikasih tugas tidak hanya menjaga inflasi dan nilai tukar, tapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, kemudian DPR bisa melakukan review atas kinerja BI, kemudian DPR ikut terlibat dalam menyusun anggaran dan meng-approve anggaran BI. Jadi ada banyak faktor yang membuat BI sangat rentan tarik-menarik kepentingan, khususnya dari aspek politik. Jadi yang kita harapkan adalah siapapun nanti yang mengganti, apakah Bu Desti akan melanjutkan, pemerintah tetap memastikan independensi BI terjaga. Baik, Pak Wijayanto, ini saya akan menyebutkan saja beberapa kekhawatiran yang kemudian muncul dan perbincangannya hadir di publik sepanjang hari ini, Pak Wijayanto. Salah satunya adalah ancaman atau tanda-tanda memasuki krisis moneter, dan yang kedua adalah kekhawatiran bahwa ini akan menjadi tekanan terhadap Bank Indonesia untuk cetak uang. Pak Wijayanto, Anda sendiri punya khawatiran yang samakah? Kalau krisis moneter saya rasa tidak ya, datanya tidak terkait dengan itu, tetapi bahwa akan didorong menjadi BI yang lebih pro fiskal dominans itu sangat mengkhawatirkan. Karena ya BI akan menjadi institusi yang salah satu tugasnya adalah mengabsorb surat utang yang dicetak oleh pemerintah. Kita tahu sekarang SBN itu 27% sudah di tangan BI. Kalau ini di-push terus maka ya fiskal dominan betul-betul terjadi, dan yang kita khawatirkan adalah independensi BI dipertanyakan, kredibilitas rupiah juga akan dipertanyakan oleh dunia internasional. Jadi ini adalah praktek yang menggerus trust terhadap sistem keuangan kita dan akan menurunkan kredibilitas rupiah di mata dunia. Kalau trust itu tergerus, apalagi hilang, mengembalikannya lagi sangat sulit. Jadi menurut saya pemerintah harus ekstra hati-hati mengambil sikap, mengambil kebijakan, menentukan arah terkait dengan BI ini. Karena kembali, karena untuk kepentingan jangka pendek, apa itu? Menutup defisit fiskal, membiayai program-program pemerintah yang mahal, tapi kemudian sesuatu yang sifatnya jangka panjang dan permanen dikorbankan. Apa itu? Trust kepada BI, trust kepada rupiah, trust kepada sistem keuangan kita. Baik, Pak Wijayanto, kira-kira tindakan konkret apa yang harus dilakukan oleh pemerintah agar kemudian pasar itu kemudian tenang dan trust itu akan kembali terbentuk sambil menunggu Presiden kemudian muncul dengan calon nama untuk pengganti Pak Peri? Saya rasa begini, masa transisi ini harus dibuat sangat cepat. Jangan sampai market, masyarakat, investor menebak-nebak. Jadi proses transisi dipercepat, siapa yang akan menggantikan, siapapun namanya itu harus diproses dengan cepat. Kemudian harus dipastikan bahwa sosok yang menggantikan itu adalah sosok yang punya kredibilitas, punya integritas, kemudian market tidak menganggap ini sebagai anti pasar. Kemudian yang keempat adalah mempunyai communication style yang bagus. Jadi Gubernur BI tidak boleh orang yang gampang mengeluarkan statement karena ini akan membuat market nervous. Gubernur BI harus orang yang cool, orang yang tenang, orang yang sikap dan tutur katanya terukur. Kemudian juga mempunyai kredibilitas, pengalaman, dan kebijakan moneter. Karena begini, kebijakan moneter itu adalah sesuatu yang sangat spesifik, berbeda dengan kebijakan ekonomi lainnya. Baik, Pak Wijayanto, menarik ketika Anda mengatakan harus orang yang tidak terlalu banyak bicara, artinya beberapa nama yang kemudian kita dengar saat ini menguat, ada yang dengan sendirinya gugur ya Pak Wijayanto?
Anda sendiri punya calon tidak, Pak Begini, Wijayanto? begini, saya tidak punya calon. Kalaupun punya calon juga buat apa? Karena saya tidak punya otoritas. Jadi begini, memang karakteristik yang diperlukan bagi seorang gubernur BI untuk sukses itu seperti tadi kita sudah diskusikan. Tapi pada akhirnya kan ini tergantung presiden. Iya. Karena di Indonesia itu segalanya top down dan presiden menjadi penentu banyak hal. Karena apa? Proses legislatif itu sifatnya hanya formality karena presiden sudah mengontrol 85% kursi di DPR. Jadi di sini yang paling penting adalah untuk menyadarkan, memberikan masukan kepada presiden betapa signifikan dan strategik sekaligus sensitifnya posisi ini. Jadi orang-orang dengan karakter A, B, C, D yang tadi kita sudah diskusikan patut disodorkan. Dan dalam konteks ini menurut saya orang-orang terdekat Pak Prabowo harus berani menyatakan hal yang sesungguhnya. Jangan lagi main aman begitu, karena ini sangat krusial. Ini seperti mempertaruhkan nasib rupiah dan nasib masa depan bangsa kita. Baik, Pak Wijayanto, justru di situ ya mungkin titik sulitnya karena memang diharapkan orang ini bisa kemudian independen memimpin Bank Indonesia, tapi di satu sisi presidenlah yang memilih orang ini. Di mana sebenarnya batas antara memilih orang yang kemudian bisa independen, tetapi bisa melakukan koordinasi dengan porsi yang cukup tepat dengan pemerintah untuk kemudian bisa menjaga nilai tukar dan menjaga cadangan devisa. Ya, dalam konteks Indonesia saat ini memang agak sulit karena apa yang disodorkan oleh presiden sudah otomatis pasti jadi. Makanya prosesnya adalah dikawal betul agar presiden mengkandidatkan nama-nama yang sesuai harapan, yang pas untuk posisi ini. Berbeda dengan situasi di masa lalu di mana prosesnya bisa kita kawal dengan menyodorkan 3-4 kandidat yang semuanya layak untuk memimpin begitu. Proses ini sekarang agak berbeda untuk situasi Indonesia. Yang saya khawatirkan adalah justru agenda besar perubahan arah kebijakan BI ini didorong oleh presiden atau orang-orang terdekat presiden. Itu yang sangat mengkhawatirkan. Padahal kita kan berharap agar presiden menjadi penjaga gawang sehingga bisa menjadi titik awal upaya untuk mempertahankan independensi BI. Oke, kalau peluang Ibu Destri untuk ditetapkan sebagai gubernur permanen, bagaimana menurut Anda? Saya rasa ini suatu pilihan yang menarik, tapi kalau tidak salah beliau sendiri kan usianya sudah cukup senior, sehingga beberapa tahun lagi akan pensiun ya. Jadi ini satu tantangan. Kalau dari sisi kredibilitas, pengalaman, Bu Destri adalah sosok yang menurut saya mumpuni. Tetapi kembali, mengapa mengganti Pak Peri? Padahal Pak Peri, Bu Destri, dan tim para deputi di BI ini adalah satu tim yang selama ini warna pemikirannya, mindsetnya sama. Nah, kalau presiden ingin mengganti arah, maka pasti yang ditunjuk sebagai gubernur BI adalah sosok yang arahnya dan mindset ekonominya berbeda dengan tim yang ada sekarang. Saya rasa kalau pertanyaan kembali ke Mbak, bagaimana dengan Bu Destri? Beliau adalah sosok yang mumpuni. Pertanyaannya adalah apakah presiden akan memilih beliau sebagai gubernur BI permanen? Oke. Tapi kalau kemudian kembali lagi ke tadi pernyataan Pak Wijayanto di pertanyaan sebelumnya, kira-kira proses ini mungkin akan berjalan cepat sepertinya ya Pak Wijayanto, karena mungkin kan Presiden tinggal memberikan nama, kemudian Komisi 11 akan uji kelayakan, tapi karena memang posisinya di DPR semua mendukung Presiden, jadi kira-kira ini bisa cepat ya Pak Wijayanto? Iya, prosesnya sifatnya formalitas saja di DPR. Kita belajar dari apa yang terjadi saat penggantian pimpinan OJK. Kira-kira ini akan sama. Makanya betul-betul kami berharap, saya sebagai pengamat berharap agar proses itu disaring ketika masuk ke meja presiden. Dan presiden perlu dikasih pemahaman betul bahwa ini adalah sesuatu yang sangat krusial. Gubernur BI bukan sekedar menteri kabinet. Kenapa? Karena mereka tim yang memimpin BI adalah tim yang menjaga kredibilitas nilai tukar rupiah. Tidak hanya menjalankan program kerja pemerintah. Oke, kalau bisa kemudian memberikan pesan kepada Presiden, kira-kira kisi-kisi dalam memilih nama harus seperti apa Pak Wijayanto? Yang pertama adalah sosok yang mempunyai kredibilitas di pasar. Jadi orang yang mempunyai track record yang sudah diketahui mampu untuk memimpin ini. Kemudian yang kedua adalah orang yang bisa bersikap friendly kepada pasar. Jangan sampai kandidat terpilih adalah
kandidat yang dinilai anti pasar. Kemudian tentunya ketiga adalah kandidat yang bisa menjalankan program-program presiden, tetapi pada saat yang bersamaan dia juga bisa memastikan agar program-program itu tetap menjaga independensi BI dan kredibilitas rupiah. Jadi bukan sosok yang yes man, tapi sosok yang kredibel, yang bisa bersikap tegas untuk menjaga kredibilitas rupiah. Harus atau wajib dari dalam BI kah atau bisa dari luar, Pak Wijayanto? Saya rasa begini, beberapa contoh gubernur BI yang sukses itu dari luar, beberapa dari dalam. Jadi dari dalam dan dari luar tidak perlu didikotomikan. Yang penting adalah sosok yang pas, yang bisa mewakili kepentingan kita di mata pasar dan para pelaku usaha, dan khususnya ini strategik, penting sekali di saat rupiah ini sekarang sedang menjadi sorotan. Dan begini, di saat rupiah sendiri juga posisinya sedang rentan. Kenapa? Karena Amerika sendiri dalam waktu dekat kemungkinan menaikkan suku bunga, kemudian surat hutang global itu pasarnya akan menjadi sangat padat. Ada begitu banyak negara yang akan menerbitkan surat hutang bersamaan, sementara secara fiskal kita tidak begitu kuat, sehingga kebijakan moneter ini harus dipastikan solid. Paling tidak ini membantu untuk memberi waktu bagi pemerintah memperbaiki kebijakan fiskal dan sektoral. Oke, terakhir Pak Wijayanto, untuk orang-orang yang kemudian mungkin saat ini sedang menanti atau sedang dihubungi oleh pihak istana akan mendapat tawaran sebagai gubernur Bank Indonesia berikutnya, apa yang kira-kira perlu mereka pertanyakan atau negosiasikan di bagian awal agar kemudian tidak bernasib sama seperti Pak Peri? Saya rasa begini ya, mereka yang ditawari posisi gubernur BI pasti orang yang successful, orang yang sudah punya kredibilitas, orang yang sudah punya nama besar. Jangan sampai mempertaruhkan nama besar hanya untuk hal-hal yang sifatnya jabatan semata. Buat apa menjadi gubernur BI kalau tidak mempunyai independensi dan akan berakhir secara tidak menyenangkan, sayang. Jadi menurut saya, mau mengambil posisi ini asal dengan catatan diberi kewenangan, diberi kemungkinan untuk menjaga independensi BI tetap seperti sedia kala. Baik, Wijayanto Samirin, ekonom senior Universitas Paramadina. Terima kasih untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Sama-sama, Mbak Tasya. Terima kasih. Pemirsa, sebuah jabatan bisa dilepas, namun stabilitas ekonomi bangsa harus tetap dijaga. Mundurnya nahkoda Bank Indonesia jelas menyisakan banyak pekerjaan rumah, tetapi kita berharap arah kebijakan moneter tetap berada di jalur yang aman. NTV Prime akan segera kembali usai jeda. Dialog Prime.